Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Agustina, NPM A1D016037. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis lingkungan untuk kelas 10 SMA Negeri 4 Rejang Lebong berdasarkan identifikasi jenis capung di kawasan persawahan Desa Rimbercap, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun dosen pembimbing utama saya yaitu Pak Irwandi. Yang kedua yaitu dosen pembimbing pendamping saya yaitu Pak Aceng, penguji satu saya yaitu Pak Abdul Rahman, penguji dua saya yaitu Ibu Yanita. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini dilatar belakangi oleh kurikulum 2013 yang berpusat di peserta didik yaitu Student Centered Approach. Adapun masalah di latar belakang ini yaitu media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan cenderung menonton. Selanjutnya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran seperti sumber dan media belajar. Yang ketiga yaitu jarang menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Solusinya yaitu dikembangkannya bahan ajar berupa LKPD yang disesuaikan dengan lingkungan peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajarnya. Yang diharapkan yaitu memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan tersedianya LKPD berbasis lingkungan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama yaitu apa saja jenis-jenis capung atau odonata yang terdapat di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Yang kedua yaitu bagaimana hasil uji validasi LKPD yang didesain berdasarkan identifikasi jenis-jenis capung yang terdapat di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu mengetahui apa saja jenis-jenis capung atau odonata yang terdapat di persawahan Desa Rimbercap. Selanjutnya yaitu mengetahui uji validasi LKPD berbasis lingkungan yang didesain berdasarkan identifikasi jenis capung yang ada di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui apa saja jenis-jenis capung atau odonata yang terdapat di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Selanjutnya yaitu mengetahui validitas LKPD berbasis lingkungan berdasarkan hasil identifikasi jenis-jenis capung atau odonata yang terdapat di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Manfaatnya yaitu yang pertama bagi peserta didik yaitu penugasan materi keanekaragaman hayati pada kelas insekta menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu bagi guru tersedianya LKPD kelas 10 materi keanekaragaman hayati. Bagi peneliti, menginventarisasi jenis capung yang terdapat di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Yang kedua yaitu sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian keanekaragaman jenis capung yang ada di kawasan persawahan Desa Rimbercap. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis dan metode penelitian ini yang pertama yaitu jenisnya yaitu R&D. Metodenya diadaptasi dari penelitian Sugiono yang akan menerapkan langkah 1 sampai 5. Waktu dan tempat penelitian ini pada bulan Februari sampai April 2020. Tempatnya yaitu di persawahan Desa Rimbercap. Alat dan bahannya yaitu alat, jaring serangga, botol kaca, kertas milimeter blok, kamera, alat tulis, styrofoam, dan jarum. Bahannya yaitu tisu dan alkohol 70%. Objek penelitian ini yaitu keragaman jenis capung di persawahan Desa Rimbercap, Kabupaten Rejang Lebong, dan LKPD materi keanekaragaman hayati IPA SMA kelas 10. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3. Yang pertama observasi, kedua angket, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu keanekaragaman jenis capung merupakan jenis-jenis capung yang berbeda yang hidup di suatu kawasan tertentu. Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis capung yang ada di persawahan Desa Rimbercap, Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya, yaitu LKPD merupakan perangkat pembelajaran untuk bahan ajar yang berbentuk lembaran-lembaran yang berisi informasi yang mudah dimengerti. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini diadaptasi oleh langkah-langkah Sugiono yang menerapkan langkah 1 sampai 5, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga desain produk, keempat validasi desain, dan yang kelima perbaikan desain, sehingga akan
mendapatkan produk akhir. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data jenis-jenis capung ini, deskripsi jenis-jenis capung atau odonata yang terdapat di yang didapat dari observasi lapangan akan dibandingkan dengan data pada literatur. Beberapa literatur yang digunakan antara lain yaitu Ansori 2009, Pamungkas 2015, Siregar 2016, Iskandar 2015, dan Vergiawan DKK 2015. Yang kedua yaitu teknik analisa data validasi LKPD. Uji validitas dilakukan untuk melihat kelayakan dari LKPD. Uji validitas ini akan dilakukan oleh 3 validator. Yang pertama yaitu ahli media, yang kedua ahli materi, dan yang ketiga yaitu guru biologi SMA 4 Rejang Lebong. Data uji validitas LKPD dikumpulkan dengan instrumen beberapa angkat lembar validasi. Hasil dari rata-rata presentasi diinterpretasikan dengan menggunakan panduan tabel kriteria skor uji validitas. Seperti pada tabel di bawah ini, yaitu 0% sampai 20% itu sangat tidak valid, 21% sampai 40% itu tidak valid, 41% sampai 60% itu cukup valid, 61% sampai 80% itu valid, dan 81 sampai 100% itu sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil. Berdasarkan hasil penelitian di kawasan persawahan Desa Rimbercat, Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh 11 jenis capung dari subordo Anisoptera dan Zygoptera serta 3 famili, yaitu pada subordo Anisoptera dan famili Libellulidae, spesiesnya ada itu Orterum sabina, Potamarcha cominer, Orterum testaceum, Crocotemis servilia, Pandela flavescens, Riotemis pilis, Diplacodes trivalis, Riotemis intermedia, dan Neurotemis terminate. Selanjutnya ada subordo Anisoptera dan familinya yaitu Gompiadae, yang spesiesnya yaitu Paragompus lineatus. Selanjutnya ada subordo Zygoptera, familinya yaitu Soenaglionidae, yang spesiesnya yaitu Pseudagrion brunosum. Selanjutnya yaitu faktor abiotik lokasi penelitian. Pengukuran faktor abiotik dilakukan sebanyak 2 kali. Berikut adalah tabel hasil pengukuran faktor abiotik yang diukur. Yang pertama yaitu ada yang diukur yaitu suhu udara. Pada hari pertama ada suhunya yaitu 28 derajat Celcius, hari kedua yaitu 26 derajat Celcius. Kelembapan udaranya hari pertama 78%, hari kedua ada 80%. Suhu air pada hari pertama dan hari kedua itu 23 derajat Celcius. Keasaman air atau pH air hari pertama itu 8 dan hari kedua 8,4. Selanjutnya yaitu hasil validasi desain LKPD. Yang berdasarkan validasi dari para ahli ketiga tersebut, LKPD yang didesain dinyatakan layak dengan presentasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahli media. Persentase ahli media ini yaitu 89,5%, ahli materi 85%, dan yang ketiga yaitu guru biologi SMA 4 Rejang Lebong yaitu 83,3%. Yang didapat rata-ratanya yaitu 85,9%, yang kriterianya yaitu sangat valid. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu keragaman capung. Capung yang paling sering dijumpai pada saat penangkapan adalah Ortetrum sabina. Dalam penelitian ini diperoleh 11 jenis capung dari subordo Anisoptera dan Zygoptera serta 3 famili, yaitu Libellulidae, Gompidae, dan Soenaglionidae. Dan yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini dari famili Libellulidae. Hal ini sesuai dengan Boror tahun 1992 yang menyatakan bahwa famili Libellulidae merupakan capung yang kebanyakan terdapat di daerah perairan seperti persawahan, kolam, dan rawa-rawa. Selanjutnya itu faktor lingkungan yang ada di lokasi penelitian dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelangsungan hidup bagi capung.
Capung biasanya tidak akan bertahan hidup di wilayah yang ekosistemnya terganggu. Dengan ditemukannya jenis-jenis capung yang ada di kawasan persawahan Desa Rimrecap, Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa persawahan tersebut masih alami dan belum tercemar. Selanjutnya yaitu validasi desain LKPD. Uji validitas LKPD yang telah didesain memiliki rata-rata nilai sebesar 85,9% dengan kriteria yang sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa hasil penilaian LKPD yang telah dibuat dari ketiga validator dapat dikatakan layak dari aspek penampilan, penyajian, kebahasaan, dan materi. Sehingga dari hasil tersebut, LKPD yang didesain dapat diuji cobakan di sekolah sebagai bahan ajar peserta didik pada mata pelajaran biologi materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA. Dalam hal ini, LKPD yang telah didesain diharapkan dapat membantu guru agar lebih mudah dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dan juga dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep menjadi jauh lebih mudah. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu jenis-jenis capung yang ada di kawasan persawahan Desa Rimrecap, Kabupaten Rejang Lebong, dari hasil identifikasi didapatkan sebanyak 11 capung dengan 3 famili, yaitu Otetrum sabina, Potamaca congener, Paragompus lineatus, Riothemis pilis, Otetrum testaceum, Diplacodes trivialis, Neurothemis intermedia, dan Crocothemis cervilia, Neurothemis terminate, Pantala flavences, dan Pseudagrion prunosum. Dan selanjutnya yaitu uji validasi LKPD berbasis lingkungan yang didesain berdasarkan identifikasi jenis capung di kawasan persawahan Desa Rimrecap, Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan hasil yang sangat valid. Pada uji validitas ahli, yaitu dengan rata-rata persentase skor penilaian yaitu 85,9%. Dari ketiga validator yaitu 2 orang dosen dan 1 orang guru biologi SMA. Sarannya yaitu data hasil identifikasi keanekaragaman capung di kawasan persawahan Desa Rimrecap, Kabupaten Rejang Lebong dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih dalam mengenai capung. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.